Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ilham MAB. Kali ini saya akan membahas tentang pembuatan nota menggunakan aplikasi Macromedia Freehand. Sebelumnya saya perkenalkan beberapa aplikasi vektor selain Macromedia Freehand. Ada beberapa aplikasi pembuat vektor, aplikasi desain khususnya, yaitu aplikasi Macromedia Freehand, aplikasi CorelDRAW, aplikasi Inkscape, dan aplikasi Adobe Illustrator, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kenapa di sini saya membahas tutorial tentang Macromedia Freehand, kenapa nggak CorelDRAW, Adobe Illustrator, atau Inkscape, ataupun yang lain-lainnya. Kenapa harus Macromedia Freehand? Jarang sekali orang yang mengetahui program ini, atau bisa dikatakan aplikasi ini karena jarang dipakai. Tetapi kenapa saya memilih aplikasi ini? Karena aplikasi ini sangat ringan dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Aplikasi Macromedia Freehand tools-toolsnya hampir sama dengan Adobe Illustrator ataupun Adobe Photoshop. Jadi sangat membantu nanti bagi kalian yang sudah familiar dengan aplikasi Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator, itu akan membantu mempercepat pemahaman karena tools-toolsnya hampir sama. Jadi di sini apa sih keunggulan Macromedia Freehand? Macromedia Freehand ini selain aplikasinya ringan, jadi sudah multifungsi. Bisa membuat vektor, bisa membuat segala macam percetakan. Jadi nanti di channel saya itu akan membahas tentang desain menggunakan aplikasi Macromedia Freehand. Jadi di sini yang bisa dipraktekkan nanti pembahasannya banyak, keunggulan-keunggulan Macromedia Freehand dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain, dan lebih menurut saya itu lebih enak dipakainya gitu, ringan, tools-toolsnya mudah dipahami, dan aplikasi untuk pembuat vektornya itu lebih gampang dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Untuk aplikasi Macromedia Freehand, toolsnya nanti bisa dipelajari step by step ya. Jadi untuk pembahasan kali ini karena tutorial tentang pembuatan nota, nanti pembuatan nota seperti ini hasil jadinya. Kurang jelas ya. Nah, kira-kira nanti seperti ini. Ini nota jadi. Nah, ini nama kertasnya kertas NCR ya. Nanti akan dijelaskan di dalam video ini. Dari proses setting ukuran kertas, jalannya jalan berapa aja, di sini akan dijelaskan semuanya, dari proses setting kertas, proses editingnya, sampai hasil jadinya mungkin nggak kira-kira seperti ini. Kemudian yang harus dipersiapkan untuk
proses desain adalah pertama aplikasinya. Jadi bagi kalian yang belum mempunyai aplikasi Macromedia Freehand, jangan khawatir, nanti kalian bisa download linknya di deskripsi. Linknya itu menggunakan aplikasi Telegram. Jadi sebelum kalian download, silakan kalian download terlebih dahulu di Telegram karena aplikasinya menggunakan Telegram. Oke, setelah kalian download aplikasi Telegram, kemudian kalian join atau subscribe channelnya, yaitu Driver APK. Driver APK gitu ya. Di pencarian kalian cari Driver APK, kemudian join atau subscribe. Setelah join atau subscribe, kembali lagi ke pencarian Telegram. Silakan ketikkan sesuai kebutuhan, karena di sini kita akan mencari aplikasi Macromedia Freehand. Silakan ketikkan Macromedia Freehand. Jadi pagar kata kuncinya Macromedia Freehand tanpa spasi, kemudian ketik enter, maka akan diarahkan ke aplikasi Macromedia Freehand. Silakan kalian download aplikasinya. Jika nanti menanyakan password, bisa langsung tulis pertanyaan di kolom komentar. Kenapa nggak saya langsung, Bang, langsung kasih tahu aja di channelnya gitu, biar ada interaksi, kalian bertanya gitu. Jadi nanti juga kalau kalian ada kesulitan, Bang, ini cara untuk naikkan ini itu, cara pennya bagaimana, ini kok susah. Nah, silakan kalian tanyakan di kolom komentar gitu. Kemudian yang harus dipersiapkan lagi dan infonya lagi. Jadi untuk pembuatan nota itu biasanya orang menanyakan pakai kertas apa gitu. Kertas untuk nota itu jenisnya adalah NCR. NCR itu ada NCR top putih untuk yang paling lapisan paling atas seperti ini, yang putih yang paling atas ya. Terusan ada juga yang kertas karbonnya. Kertas karbon ini namanya NCR, yang paling bawah namanya button. Jadi kalau nanti kalian tulis di atas, biasanya ntar cetakan kopinya nimbul. Ini namanya kertas NCR. Nah, terus ada lagi kertas middle, kertas tengahnya gitu ya. Jadi kertas tengah itu di atas buat yang top putih buat menulis, di tengahnya karbon kopiannya jalan, di bawah paling bawah juga kertas button bisa nimbul. Jadi itu fungsinya untuk mengcopy bagian tengah dan bagian bawah. Itu kertas middle ya. Untuk harganya sendiri nanti kalian bisa tanyakan deskripsi di kolom komentar untuk harga kertas NCR, pasarannya berapa gitu ya. Biasanya untuk kertas middle harganya lebih mahal dibanding kertas top putih ataupun button. Kemudian yang harus dipersiapkan lagi, jangan lupa kalau desain pembuatan nota, siapkan penggaris untuk mengukur. Jadi kalau yang belum tahu kertasnya juga ukurannya berapa, disiapkan kertas namanya, kertas patokan ukuran itu pakai F4 folio ya. Kalau di ukuran kertas komputer itu biasanya adanya F4. Kalau di
maaf, legal. Kalau legal itu ukurannya bukan ukuran cetak ya, jadi pakainya custom. Jadi ukurannya itu 215 dikali 330. Itu ukuran ukuran kertas. Jadi ukuran kertas F4 nanti kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada juga orang yang pesan nota ukuran, saya mau bikin nota ukurannya segini bang, kira-kira ini jadi berapa ya? Nah gitu. Jadi nanti kalian belajar mengukur dulu. Kalau ngukurnya udah bisa, desain baru tinggal ke proses desain. Nah kemudian kertas encer itu biasanya per apa hitungannya? Kalau NCR itu satu rim itu hitungannya. Satu rim itu isi 500 lembar. Jadi kalau seumpamanya ada orang mau membuat nota, saya membuat nota ukurannya folio bagi 2. Nah, berarti folio bagi 2 itu jalan pakainya jalan 2. Jalan 2 berapa ukurannya nanti ada di video selanjutnya untuk tutorial desainnya. Dia akan dijelaskan nota jalan 1, nota jalan 2, nota jalan 3, nota jalan 4, nota jalan 6 dan nota jalan 8 gitu ya. Silakan persiapkan ballpoint atau mungkin bisa lihat nanti videonya via komputer, bisa langsung ditulis, diketik ukuran-ukurannya, kertasnya tipe apa bisa kalian tulis. Dan yang harus dipersiapkan lagi tentunya apa ya, seperti yang harus dipersiapkan bahan-bahan itu ya, kayak penggaris, kayak tulisan, kayak ballpoint, dan aplikasinya nanti kalian download dulu sebelum langsung dipraktekkan tutorial ini itu ya. Nah itu penjelasan singkat tentang pengenalan aplikasi Macromedia Freehand. Untuk video lengkapnya silakan tonton pembuatan nota menggunakan aplikasi Macromedia Freehand. Di sini saya kasih 1 jam jago desain menggunakan Macromedia Freehand. Harus 1 jam ya. Nah bang, kalau nggak 1 jam ntar bagaimana? Nah itu proses ya. Tapi di sini saya akan memberikan tips dan triknya agar cepat menguasai aplikasi menggunakan Macromedia Freehand. Jadi kenapa harus 1 jam ya? Karena menurut saya aplikasinya mudah dipahami. Jadi kalau yang belum paham ya silahkan buru-buru berkomentar, bertanya gitu. Jadi cepat tanggapnya. Jadi di sini nanti saya akan kasih poin-poin pentingnya. Tools yang sering saya pakai untuk pembuatan desain. Jadi pembuatan desain nanti ada tombol-tombol yang harus diketik. Kalian dengarkan, kalian tulis, siapkan ballpointnya, tombol keyword yang harus diketik, cara pembuatannya, karena nggak saya sertakan di dalam video menggunakan audio, jadi harus dipahami ya. Karena kalau proses editing kan agak lama, jadi saya sengaja membuat video ini dengan audio dan visual gitu. Untuk petunjuk-petunjuknya nggak saya kasih tahu karena editnya agak lama gitu. Oke, silakan menyimak videonya. Semoga
video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan semoga sukses. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang pembuatan nota menggunakan program aplikasi Macromedia Freehand. Sebelum menggunakan aplikasi Macromedia Freehand, silakan yang belum mempunyai drivernya bisa download di deskripsi link bawah ini. Linknya menggunakan program menggunakan aplikasi Telegram. Jadi yang belum punya aplikasi Telegram silakan download aplikasi Telegram. Kemudian subscribe channelnya yaitu Driver APK. Setelah join atau subscribe, silakan lakukan pencarian dengan menggunakan pagar, diikuti kata kunci Macromedia Freehand tanpa spasi, kemudian enter. Maka akan diarahkan ke aplikasi Macromedia Freehand. Silakan kalian download aplikasinya. Untuk cara penginstalannya, silakan ikuti proses penginstalan aplikasi Macromedia Freehand. Pilih Macromedia Freehand, kemudian serial number kita klik, install, setup-nya, kemudian next, isi nama kalian, organisasinya, kemudian serial numbernya kita copy, next, tunggu proses sampai selesai. Finish. Oke. Kemudian kita buka aplikasi Macromedia Freehand-nya. Klik kanan, kita pindahkan ke desktop. Kemudian klik 2 kali registrasi letter. Ini kita pilih yang paling bawah, yang privat. Yang atas, maaf, yang privat. Oke, aplikasi Macromedia Freehand sudah terinstall. Kemudian kita akan membuat nota menggunakan aplikasi ini. Oke, ikuti step by step-nya agar tidak gagal paham. Ini adalah tampilan awal Macromedia Freehand. Jika tools-toolsnya belum ada, silakan mencarinya dengan di toolbar Windows, dan di situ ada banyak pilihan gitu. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa langsung komentar di kolom komentar. Oke, setelah download aplikasinya, kita buka aplikasinya dan kita buka file baru dengan klik icon file, kemudian new atau tekan Ctrl plus N untuk membuka aplikasi layar barunya.
Untuk membuat nota di sini kita harus mengetahui ukuran nota itu sendiri. Untuk ukuran kertas di sini ada A4, A5, B4, B5, legal, letter, dan lain-lain. Cuman untuk standar pembuatan nota yaitu ukurannya menggunakan ukuran custom. Jadi ukurannya 215 untuk ke samping dan untuk tingginya 330. Jangan lupa ininya menggunakan milimeter. Kalau sentimeter berarti 21,5 dikali 33. Kalau untuk milimeter 215 dikali 330, kemudian enter. Nah, ini untuk ukuran standar pembuatan nota. Adapun pembuatan nota biasanya ada yang jalan satu. Jalan satu artinya full dari atas ke bawah dengan ukuran 215 dikali 330. Ini untuk jalan satu. Jalan satu ya. Jalan satu. Kemudian untuk jalan 2, ini materi untuk pembuatan nota sendiri. Untuk page baru silakan ketik icon ini page atau dengan tekan tombol D. Kemudian klik tahan, shift, tekan shift, alt, geser ke kanan. Maka akan dibuatkan layar baru. Nah, ini untuk contoh jalan 1, kemudian kita bikin jalan 2. Jalan 2 itu artinya folio dibagi 2. Nah, ini kan ukurannya 330. 330 kita bagi 2. Kita kalkulator. 330 dibagi 2. Maka ketemu 165 ke bawah. Kita buat ukuran 165. Nah, ini kita buat 165 di sini. Objek 165. Maka akan dibuatkan layar dengan ukuran 165 kali 215. Kalau yang ini ukurannya 215 dikali 330 mm. Karena ini jalan 2, kita duplikat menjadi 2 ke bawah dengan cara tekan Ctrl alternatif A, kemudian transform, pilih yang paling atas, kemudian kalau X itu ke samping, kalau Y itu tinggi. Karena kita mau ngopi ke bawah, kita pakainya yang Y. Tapi ke bawah itu pakai minus. Kopinya berapa kita butuhnya, karena kita butuh kopi 1, maka ketik di sini 1. Kemudian enter. Maka akan dibuatkan ukuran yang serupa 215 kali 115. Ini layar jalan 2. Oke, untuk ngasih tandanya kita kasih stroke ya. Kasih stroke warna merah untuk menandai. Ini pakai yang ini, garis line. Nah, maka kalau yang ini jalan 1 line. Nah, ini untuk jalan 1, jalan 2, dan biasanya ada juga yang memesan nota dengan jalan 3. Maka kita
buatkan lagi dengan tekan tekan D atau pegs ini, kemudian tekan klik, tahan shift Alt, tarik ke samping kanan, maka akan dibuatkan layar ke-3. Ini jalan 3. Nah, untuk jalan 3, ingat rumusnya, karena ini ukuran folio 330, kita bagi 3, maka akan didapatkan 110 untuk tingginya. Untuk ke sampingnya sama ya. 110 ini ganti pakai properties. Nah, W sama H. W itu ke samping, H itu tinggi, 110 tadi ya. Kemudian enter. Nah, ini yang bawah hapus. Ini ukuran jalan 3, atasin dengan tekan shift ya, supaya dia nggak bergeser kanan kiri. Tekan shift. Nah, kira-kira segini, lepas. Kemudian karena ini ukurannya 110, kita butuh duplikat 2. Ingat ini transform. Untuk memanggilnya kontrol alternatif A, kemudian pilih transform paling atas yang ini. Terus kemudian means kita mau ngopi yang 115, min 110. Kemudian kita copy 2. Maka akan dibuatkan dengan ukuran yang sama, yaitu 215 dikali 110. Ini untuk jalan 3. Kemudian ada juga yang memesan dengan jalan 4. Nah, kalau jalan 4 sama nanti pada rumusnya. Kita bikin page baru, klik, tahan Alt shift, tarik ke kanan. Yang bawah hapus. Ini jalan 4. Nah, untuk jalan 4 ke samping 215 tadi ya. 215 dibagi 2. Maka akan didapatkan angka 107,5. Biasanya untuk standarnya saya pakai 107. Kemudian untuk bagi 4, 330 dibagi 4. Karena jalan 4 ya, bagi 4. Akan mendapatkan angka 82. 82 maaf ini 82. Oh, maaf, ini bukan bagi 4. Kita hapus. 330 bagi 2. Ke bawah 2, ke samping 2 tadi ya. Akan dihasilkan 165. Nah, ini klik ke samping 107, ke bawah kita bikin 165. Karena ini jalan 4 ya. Nah, maka akan begini. Contoh notanya ntar. Tekan shift, geser, nah sini. Kemudian kalau untuk copy ke samping, copy ke sini, ini menggunakan yang X, yang ini ntar ditiadakan, kosongin. Karena kita mau ke samping, ketik ukuran yang ini, ukuran yang W, 107. 107, ininya kosongin. Karena kita butuh 1, kita copy 1, kemudian enter. Maka akan dibuatkan ukuran yang sama, yaitu 107 kali 165. Kemudian kita duplikat lagi dengan cara ini, kita seleksi. Karena kita butuhnya ke bawah, ingat copy ke bawah, ini kosongin, pakainya minus. Kita butuh copy ukuran dengan ukuran 165. Minus 165. Karena kita butuh 1, kita copy 1, kemudian move atau enter. Maka akan dibuatkan ukuran yang sama. Ini untuk jalan 4. Kemudian ada lagi yang memesan dengan jalan 6. Nah, jalan 6, nota dengan jalan 6, caranya sama. Kita bikin tag baru atau tekan Ctrl D sama. Tekan Ctrl D, ini jalan 6.
Rumusnya sama, jalan 6. Ke samping kita bikin 2 ukuran 107. Ke bawahnya kita bikin 3. Berarti 330 dibagi 3. Maka akan didapatkan angka 110. Nah, ini kita ganti, yang ini kita hapus dulu. Kita hapus. Ini kita ganti ukuran berapa tadi? Ukuran 110 ke bawah ya. Ke bawah 100, ke bawah 110. Enter. Ke samping sama 107 tadi. Ini kita katasin, tekan shift, klik shift, nah, taruh di sini, klik, tahan, pas. Kemudian kita copy seperti biasa. Ini ukuran ke samping 107. Kalau ke samping pakainya X ya. 107. Ini kosongin, kita copy 1. Kemudian kita seleksi, kita butuh copy ke bawah, kosongin min 110 ya, ini ya, ke bawah 110. 110 kita copy 2 untuk 2. Karena kita butuhnya 2. Nah, ini untuk jalan 6. Kemudian ada lagi yang biasanya pesen untuk jalan 7. Maaf, jalan 8. Biasanya kalau yang jalan 8 itu untuk kebutuhan nota-nota kecil gitu ya, kayak galon, kayak pulsa dan lain sebagainya. Dan lebih banyak, lebih harga sama biasanya sih, tapi ya tergantung sih ya. Ini untuk jalan 8. Untuk jalan 8 sendiri sama rumusnya, 330 dibagi 4 ya, bagi 4 ke bawah 82. Ke samping sama, ke samping 107 ke bawah hanya ganti 82. Harusnya 82,5 tadi ya, kita bulatkan jadi 82 aja. Kemudian tekan enter. Nah, yang ini kita hapus, del. Nah, ini kita ke atasin. Terus kita copy ke samping ya, ke samping 107. Kosongin, kita copy 1, enter, kita seleksi lagi. Kita kosongin yang X, kita copy ke bawah yang Y, min 82. H-nya Y sama dengan H ya, min 82. Kita copy 3. Kita copy 3, enter. Maka akan didapatkan duplikat yang sama dengan ukuran 107 kali 82. Nah, ini jalan 8. Kenapa disebut jalan 8? Karena notanya nanti kita akan bagi menjadi 8 bagian. Ini untuk jalan 8, ini untuk jalan 6, ini untuk jalan 4, ini untuk jalan 3. Biasanya kalau untuk jalan 3 untuk kebutuhan kwitansi. Kalau untuk jalan 2 biasanya untuk invoice. Kalau jalan 1 biasanya untuk notes, biasanya untuk catatan-catatan apa gitu. Kalau untuk jalan 4 biasanya untuk nota standar. Kalau jalan 6 nota juga bisa. Jalan 8 bisa buat nota untuk kebutuhan yang lebih banyak perputarannya gitu ya, kayak pulsa, kayak galon dan lain-lain. Nah, ini untuk set, kita simpan dulu, set ukuran nota jalan 1 sampai dengan jalan 8. Kita simpan. Ini untuk materi awal ya. Materi awal untuk ngeset ukurannya dulu.
Oke, kita ketik di sini nota. Mana nota? Nota. Set. Oke. Untuk set kita udah jadi kalian harus paham juga ya untuk set. Jadi ntar kalau ada yang mau mesen nota, mau jalan berapa nih? Kalau jalan 1 ukurannya ini. Ukurannya 215 kali 330. Kalau untuk jalan 2 ukurannya 215 dikali 165. Untuk jalan 3 ukurannya 215 dikali 110. Jalan 4 107 dikali 165. Maaf, jalan 7, jalan 4. Jalan 6 itu ukurannya 107 kali 110. Jalan 8 107 kali 82. Nah, ini untuk jalan-jalannya, jalan notanya gitu ya. Kemudian di sini saya akan membuat contoh pembuatan nota dengan jalan 8. Nah, saya akan membuat nota dengan jalan 8 yang ini ya, yang lebih banyak gitu ya. Ukurannya kecil dan banyak gitu. Jadi kalau satu rim itu kan isi 500. Biasanya kalau nota itu ada kertasnya itu. Nah, silakan ntar dicatat, atau biasanya ada top putih buat atas, button biasanya merah untuk tengah, tulisan middle atau paling bawah ya. Maaf, middle itu tengah ya, sorry, maaf. Ini middle, ini button. Maaf kalau salah ketik. Intinya top itu atas, yang paling atas, middle itu tengah. Ntar bahasa Inggrisnya silakan cari, takut salah, maaf karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Button paling bawah ya, bawah. Atas top, tengah middle, button bawah. Nah, kalau untuk tengah middle biasanya itu dia atas bawah kertasnya agak belecetan gitu ya, jadi nggak bersih gitu. Ini biasanya kertas middle, ciri-cirinya begitu. Kemudian ini namanya kertas NCR. Tuh, jadi ntar kalau kalian mau buat nota kertasnya, inget NCR. NCR itu ada 3 jenis, ada top, ada middle, dan ada button. Nah, kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu membuat desain nota jalan 8. Kita ukurannya udah kita set. Sini biasa untuk logo, biasanya ada logo di sini, kita bikin logo. Ini contoh aja ya. Jadi maaf, ini kotak dulu, tadi lupa. Kita bikin kotak, klik kotak. Nah, ukurannya nanti bisa disesuaikan karena ini contoh. Kita ketik namanya, logonya. Ini contoh GMP itu punya saya. Nah, ini kan hurufnya masih hidup nih. Masuknya hidup itu bisa diganti-ganti. Kalau udah di pattern atau dimatikan, jadi nggak bisa dirubah lagi. Nah, ini hurufnya nanti bisa ganti-ganti kalau masih hidup ya. Kalau masih mati, nggak bisa diganti-ganti hurufnya. Nah, kalau untuk pattern huruf, tekan Ctrl Shift P. Maka ini udah nggak bisa diganti lagi. Tuh, klik 2 kali, tekan Shift untuk membesarkan. Tuh. Bikin kotak lagi.
duplikat Ctrl Shift D ya. Maaf, ini duplikat Ctrl Shift D nggak bisa. Ctrl Shift D bisa, karena ini tabrakan dengan recording, maka saya mengambil alternatif dengan cara Ctrl D. Nah, Ctrl D itu sama duplikat ya. Maaf, bukan Ctrl D. Klik Shift Alt. Mana ini agak ribet, harusnya Ctrl Shift D ya. Karena ini tabrakan sama recording, jadi gak nyambung. Nah, anggap saja ini udah. Kemudian ini untuk stroke, untuk ukuran, ini pakainya properties. Kalau untuk warna pakainya mixer and tints. Kemudian ini untuk pewarnaan ya, kita kasih warna hitam, pakai yang ini. Klik hitam, ini geser dulu. Ini kita kasih putih. Kita duplikat Ctrl apa tadi, nggak bisa diduplikat, Alt, geser aja. Ini kita hapus, del, seleksi ya, tadi pakai seleksi ya. Nah, ini kita kasih warna putih. Ini untuk variasi aja. Ini kan nggak kelihatan nih bang. Waduh, ini kok nggak kelihatan bang. Cara melihatnya bagaimana? Nah, ini untuk melihat ini supaya kelihatan, silakan ketik Ctrl K atau Keyling. Kalau di sini adanya di sini nih. Nah, kan ada preview, fast preview, Keyling, fast Keyling. Nah, itu pakainya ini nih. Preview lagi begini. Keyling gini. Tuh. Jadi cuman tampilan 3 dimensi. Dan kita geser lagi nih. Kita geser ke sini, ke tengah. Nah, klik sama Shift ya, Ctrl alternatif A. Nah, ini kita main di Elegant. Nah, ini nih. Ini kan supaya sejajar atas. Klik paling atas, Alignment top, no change, apply. Nah, maka akan sama gitu. Nah, ini kan gak kelihatan lagi tuh. Ctrl K lagi. Nah, kelihatan, klik ininya. Nah, ini kan posisinya di bawah nih. Untuk posisi ke atas, tekan Ctrl Shift, tanda panah di keyboard, tanda panah atas. Nah, maka akan muncul ke posisi atas. Tadi di bawah gitu ya. Jadi untuk atas bawah, tekan Ctrl Shift, atas untuk panah atas. Untuk panah bawah, tekan panah bawah gitu. Jadi akan posisinya atas bawah. Nah, ini tinggal variasi aja ini mah. Variasi. Silakan variasi logo. Nah, kira-kira beginilah. Nah, kira-kira begini. Klik 2 kali ya untuk ini. Klik Shift klik 2 kali, garis ini tengah, geser ke kanan. Tuh. Untuk logonya anggap saja sini udah jadi. Ctrl G untuk ngegroup ya. Klik Shift, klik tengah ini, klik Alignment top, no change, apply. Maka akan posisi tengah-tengah, tapi tengah-tengah sejajar ini sama ini ya. Yang kita title-nya samain aja. Title-nya grafik media printing. Kecilin 12, kurang kecil 8, kurang kecil 6 poin, kurang kecil 5 poin, 5,5. Nah, pas, tinggal kita bold. Klik 2 kali supaya sama, klik 2 kali, kita samain. Nah, untuk logo udah jadi. Grup lagi. Nah, ini kan terlalu besar nih, kita kecilin aja ini.
Nah, inilah kira-kira biar sama. Nah, jangan lupa kita simpen, save, Ctrl S atau keyboard Ctrl S, supaya nanti takut mati lampu kita udah nge-save. Nah, untuk logo udah jadi, kita grup lagi, kemudian kita kasih terangannya sama kayak tadi ya, grafik media printing, ukurannya 12, gedean 5, kecil amat 8 dah. Nah, logonya terlalu besar, kecilin aja ini. Ini printing desain website, kecilin lagi 7, garis miring, mana garis miringnya, garis miring mana garis miringnya. Italic. Klik apply, seleksi garis miring, service komputer. Oke, biasanya ada alamatnya, kita tulis juga alamatnya sini. Jalan Musyawarah ya. Kalau untuk poinnya silakan disesuaikan poinnya. Tangsel nah ini kan masih rata tengah nih, kita Ctrl A. Nah ini kita main di sini, rata tengah, rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nah biasanya rata kanan sih. Nah, ini kita klik Alt untuk duplikat atau Ctrl Shift D untuk duplikat. Toko tuan toko, biasanya tuan toko di sini nih. Terus ini untuk land, klik shift, tekan shift supaya nggak bergeser. Nah untuk jarak pakai yang ini nih, apa sih namanya, pokoknya yang ini ya, tombol ini ya, jarak antara atas bawah, land apa ya, jarak spasi atas bawah, samain 2. Oke, copy, enter, Ctrl S untuk simpen, jangan lupa. Ini struknya kalau terlalu tebel kita ganti struknya 0,5 atau 1 boleh. 1 kalau terlalu tebel. Ini poin ganti, kalau untuk land kita ganti poin 0,7, enter. Nah,
Kemudian bikin garis. Nota nomor banyaknya nama barang, harga, jumlah. Kita samakan garisnya, tekan shift. Nah, kira-kira aja. Nah, untuk duplikat langsung pakai transform ya. Ctrl G dulu. Ke bawah, ingat kalau ke bawah pakainya minus ya, minus. Kita butuh berapa nih? Cuma minusnya jaraknya 12. Kita copy 5 apa 3, 4 apa berapa gitu. Nah, jarak dari sini ke sini 12. Nah, kopinya sekian gitu. Tekan shift. Tekan shift, kontrol alternatif shift untuk duplikat. ALT ya, ALT. Tekan shift. Ini untuk mengurangi. Ini kita bold, kita tebalkan, bold, italic, bold, italic juga bisa, nggak usah italic ya. Nah ini tinggal manual aja, manual bisa, otomatis juga bisa, tinggal disesuaikan. Kalau kurang pantas ya sesuaikan gitu, kalau kurang ke atas kurang ke bawah kita sesuaikan aja. Nanti warnanya kita kasih tipis, kasih warna tipis 15, biasanya 15 sih. Oke, kemudian di sini kita ketik tanda terima, kemudian hormat kami, koma. Nah, ini untuk total. Nah, biasanya kalau di kolom sini ini untuk peringatan. Jadi perhatian. Properties. Poinnya kita ganti 6. Bold. Biasanya contohnya seperti ini. Sebelum naik cetak, harap periksa naskah Anda. Tuh, rata kiri. Kemudian kesalahan setelah naik cetak di luar tanggung jawab kami. DP 50%.
Kami tidak melayani pengambilan barang tanpa nota. Nah, kira-kira biasanya pesannya seperti ini. Mungkin pesannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Bisa disesuaikan. Rata-rata sih pesannya begini. Kalau untuk laundry, kalau untuk lain-lain mungkin bisa disesuaikan aturan masing-masing ya. Ini sekedar contoh. Nah, kita bikin variasi ya biar sedikit manis gitu ya. Nah, ini nota udah jadi settingan nota. Kita seleksi semua, Ctrl G, kita klik shift, tekan len ini ALT Ctrl A, kita aktifkan, kita pilih tengah-tengah ini, klik 2 kali. Nah, maka dia posisinya akan di tengah-tengah gitu. Nah, kemudian cara copy banyaknya bagaimana? Cara copy banyaknya hampir sama kayak tadi. Karena kita jalan 8, ini kita udah grup ya. Ctrl G kita grup, Ctrl alternatif A, transform. Ingat ke sini tadi berapa? Ini jangan lupa poin ganti milimeter. 107 ke samping 107, kita copy 1, enter. Nah, ini karena ntar dicacah di sini, maka yang ini diputer. Nah, pakai ini nih, putar 180 derajat. Kita seleksi lagi, kita ke sini lagi, kita copy ke bawah. Min 82. Kita copy 3 karena kita butuh 8 jalan 8. Maka sudah jadi ini nota dengan jalan 8 gitu. Nah, ini untuk garis ini nanti kita bisa hilangkan. Garisnya, tekan shift ya, klik garisnya. Nah, ini tadi len adanya di asset. Nah, ini yang merah kita ganti non atau tidak ada garis. Oke. Nggak kelihatan ya garisnya. Nanti kita bikin garis sini. Bikin garis di sini, garis potong namanya nih. Garis potong. Garis potong. Bagi yang nanti belum paham, bisa komentar di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya balas untuk yang belum paham cara-caranya. Nanti saya akan sertakan linknya untuk drivernya untuk aplikasi Macromedia Freehand. Jadi nanti bisa di download. Nah, ini untuk garis len ya. Garis len. Nah, ini udah jadi untuk garis len grup. Nah, untuk ukuran platnya nanti dicetak untuk kebutuhan plat. Ukuran plat itu adalah 254 dikali 394. Ini ukuran plat ya. Kalau ukuran nota kertasnya itu 215 dikali 330. Karena ini saya udah kecilin maka 214. Tapi ukuran standarnya 215 dikali 330. Ini kita seleksi, kita taruh ke tengah. Nah, maka posisinya udah tengah-tengah. Nah, ini untuk ukuran plat gitu ya. Ukuran plat nanti jangan sampai salah. Ukuran plat 254 dikali 394 mm.
ukuran kertas 215 dikali 330 gitu ya. Oke, selamat mencoba. Mudah-mudahan cara pembuatan nota menggunakan program Macromedia Freehand bisa kalian kuasai, dan jika ada yang belum paham silakan isikan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share jika info ini bermanfaat, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar info update selanjutnya kalian tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.